Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah. Kita berjumpa kembali dalam terjemah surat kelima, tetap surat Al-Maidah ayat 41 hingga 86, yang mana merupakan penguatan bagi kami anggota Majelis Taklim Nurul Ulum dan Al-Ihsan bergabung dan bertadarus bersama pada bulan Ramadan 1446 Hijriah, dan target utamanya juga diantaranya yaitu menerjemahkan apa yang telah kami baca. Mudah-mudahan kami sebagai individu yang telah menerjemahkan akan memahami ayat-ayat Allah yang telah kami baca ini, dan begitu pula teman-teman yang mengikuti. Insya Allah apa yang kita lakukan pada kebaikan ini menjadi amalan soleh yang diharapkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, kita mulai saja terjemahan dari surat Al-Maidah ini, mulai dari ayat 41 hingga 86 dan dilengkapi dengan thesaurus, footnote, dan asbabun nuzul. Selamat mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaiton yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Halaman 114 surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-41 tentang pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah. Ayat 41, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Asbabun nuzul ayat 41. Al-Bara menjelaskan, pada suatu hari Rasulullah berpapasan dengan orang-orang Yahudi. Mereka membawa seseorang dari kalangan mereka yang dihukum jemur dan cambuk. Beliau bertanya kepada mereka, apakah seperti ini hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian? Ya, jawab mereka. Lalu Rasul memanggil seorang pendeta mereka dan bertanya, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar seperti ini hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian? Pendeta Yahudi itu menjawab, sesungguhnya tidak seperti itu. Jika tadi aku tak bersumpah terlebih dahulu, aku takkan menjelaskan yang sebenarnya. Di dalam kitab kami hukuman zina adalah rajam. Namun
Karena banyak dari kalangan pembesar melakukannya, kami pun membiarkannya. Jika pelakunya adalah dari kalangan rakyat jelata, kami menerapkan hukuman itu atasnya. Berdasarkan hasil musyawarah, kami menerapkan atas kalangan pembesar dan rakyat berupa hukuman jemur dan cambuk. Rasul pun bersabda, "Ya Allah, aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintah-Mu setelah dihapus mereka." Kemudian Rasul menetapkan hukuman rajam bagi pezina. Kemudian Rasul pun melakukan perajaman atas orang Yahudi dan yang berzina itu. Maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Footnote 287, orang-orang Yahudi sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. 288, mereka sangat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena sangat benci kepadanya, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Halaman 115 ayat 42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 43. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. 44. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Footnote 289, seperti uang suap dan sebagainya. Halaman 116 ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat,
dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Footnote 290. Pengikut-pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu, sampai kepada masa diturunkannya Al-Quran. 291. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada 3 macam. A. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 44. B. Karena menurut hawa nafsu yang merugikan orang lain, dinamakan dolim. Surat Al-Maidah ayat 45. C. Karena fasik, sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surat ini. 292. Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. 293. Umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya. Halaman 117. Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan akibat melanggarnya. Ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim.
52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. 56. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. 57. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Halaman 118 ayat 58. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. 59. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. 60. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 61. Dan apabila mereka, Yahudi atau munafik, datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 62. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. 63. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.
Ayat 64 sampai dengan 66 tentang kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka yang menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Footnote 294, orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabat. Lihat surat Al-Baqarah surat 2 ayat 65. 295 maknanya adalah kikir. 296 tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia atau makhluk. Halaman 119 ayat 65. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka yang sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ayat 67 sampai dengan 71 tentang kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama. 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 67, Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah dalam berdakwah selalu berada dalam kawalan ketat para sahabat dan pengikutnya. Oleh karena itu Allah pun menurunkan ayat ini. Setelah ayat ini turun, Rasul menampakkan diri dari kubah dan bersabda, "Wahai para sahabatku, pulanglah. Sungguh Allah telah memberikan jaminan keselamatan kepadaku." Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Ayat 68, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.
Footnote 297, Allah akan memberikan rahmat-Nya dari langit dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. 298, tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. 299, perjanjian itu ialah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Halaman 120 ayat 71, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima tobat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Halaman 120 ayat 72 sampai dengan 77 tentang pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini Isa alaihissalam sebagai Tuhan. 72, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang dolim itu. 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. 74, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 75, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. 76, katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Footnote 300, bahwa Nabi Isa alaihissalam dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan sebagainya. Halaman 121 ayat 77, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ayat 78 hingga 81 tentang sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. 78, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 79, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. 80, kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik.
Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. 81. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai penolong. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Berikut ini tentang orang Yahudi dan orang Nasrani serta hubungannya dengan orang-orang mukmin. Ayat 82. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rohib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Halaman 122, juz 7. Doa agar dijadikan golongan orang yang beriman. 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, yaitu Al-Quran, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Asbabun Nuzul ayat 82 dan 83. Abdullah bin Jubair menjelaskan kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan Raja Najasyi penganut Nasrani dan para teman pendetanya. Saat dibacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan mereka, air mata mereka berlinang. Mereka yakin dan percaya terhadap isi dan kandungan ayat-ayat itu. Hadis riwayat Nasa'i. 84. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. 85. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 86. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.